Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta didik baru SMA Sunan Giri Menganti, perkenalkan, nama saya Yuyun Purwo Setiaka. Kami dari Pukismas Menganti sebagai penanggung jawab program surveillance dan saat ini megang COVID-19. Di sini kami akan memberikan pengertian tentang COVID-19 atau COVID 2019. COVID-19 atau nama lainnya dengan Coronavirus Disease 2019 adalah virus dari mutasi SARS yang pertama, yaitu di tahun 2002. Sehingga COVID-19 sama dengan SARS-CoV-2 yang berawal bermutasi di Provinsi Wuhan, Cina. Saat itu disinyalir dari SARS-CoV yang dulu 2002 bermutasi di hewan, yaitu ular atau kelelawar. Karena di sana kehidupannya ada pasar bebas yang menjual banyak beraneka ragam hewan, sehingga menularkan dari hewan ke manusia sampai menyebar sampai sekarang ini. Ya, karena pada saat di bulan Januari 2020 bandara belum ditutup, sehingga manusia-manusia atau warga yang ada di Bandara Internasional di Wuhan pergian ke seluruh dunia. Makanya sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi pandemi. Ya, itu tadi sekilas pengertian dari COVID-19. Sekarang apa gejala-gejala dari COVID-19 ini? Gejala-gejala yang pertama adalah demam atau bergesi. Suhu antara 3,5 sampai ke atas. Ya. Dan atau batuk pilek. Dan atau sakit tenggorok. Ya. Dan atau juga sakit kepala, lesu, lemah, letih. Dan atau juga nyeri perut, mual muntah, dan diare. Ya. Itu tadi salah satu dari gejala. Kenapa saya bilang dan atau? Bisa jadi tanpa demam, bisa jadi tanpa pilek, bisa jadi tanpa batuk, itu pun bisa hanya mual muntah, itu juga bisa jadi. Hanya satu gejala itu juga bisa aja. Itu adalah gejala dari COVID-19. Namun memastikannya dia positif itu berawal dari kita rapid dan selanjutnya kita PCR atau namanya di swab, ya. Baru itu kita bisa mendiagnosa bahwasanya dia dikatakan positif COVID-19. Ya. Tadi gejala ya. Sekarang menuju ke penularannya. Cara penularan dari virus COVID-19 ini. Penularannya melalui percikan atau droplet, ya. Droplet itu keluar dari mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Dia bicara, ya, batuk, bersin, meludah, atau korek-korek hidung. Nah, disitulah dia bisa menularkan ke manusia yang belum terpapar. Droplet ini, percikan ini, itu bisa bisa mempercikan kurang lebih 1,5 meter, ya. Makanya ada istilah physical distancing, ya. Karena kita harus jaga jarak karena percikan ini. Dan percikan ini bukan hanya ke wajah kita, bisa jadi percikan ini dari penderita tadi, dia bersin ke tangan, dia pegang ke HP, ke bolpen, atau ke mouse, atau ke pegang
gagang pintu atau yang lainnya, dan setelah itu dipegang sama orang lain yang belum terpapar, sehingga dia lupa tidak cuci tangan. Bisa juga setelah lupa nggak cuci tangan, pegang makanan dan karena tidak cuci tangan bisa masuk ke mulut, bisa menular ke manusia yang belum terpapar COVID-19. Tadi cara penularan dari COVID-19. Bila mana supaya kita tidak terpapar COVID-19, cara pencegahannya adalah yang sudah digembar-gemborkan di media massa oleh pemerintah, bahwasanya kita yang paling penting pencegahannya adalah satu, pakai masker, ya, pakai masker. Nah, pakai masker ini sangat penting karena apa? Melindungi kita, hidung dan mulut kita, supaya ada droplet-droplet tidak terhirup oleh kita. Makanya yang paling penting adalah pakai masker, ya. Dan tentunya pakai masker ini harus maksimal, jangan pakai hanya ditaruh di dagu sini atau hanya gimana, ya. Jadi harus kita pakai sampai hidung, jangan sampai seperti ini, ya, seluruhnya sampai ini. Nah, alangkah lebih bagusnya juga mungkin pakai kacamata, karena untuk melindungi mata juga. Mata kalau kena juga bisa jadi, karena di mata ada namanya saluran lacrimalis, sehingga virus bisa masuk ke hidung, hidung bisa ke seluruh kita. Jadi virus ini bisa berkembang di hidung, di tenggorokan, sampai ke paru-paru, dan juga bisa ke usus, ya. Virus COVID-19 ini bisa berduplikasi di tenggorokan, di paru-paru, dan di perut. Virus ini tidak bisa berkembang di lingkungan bebas. Misalkan menempel di sini, itu tidak bisa berkembang. Dia bisa hidup di sini dengan suhu kamar ini sampai 8 jam. Tapi kalau kena sinar matahari lebih cepat mati. Virus COVID-19 ini. Itu tadi pakai masker, ya. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak, pencegahan yang kedua jaga jarak. Kita sudah tahu tadi droplet atau percikan tadi bisa sejauh 1,5 meter dari manusia yang terpapar ke manusia yang dengan jarak segitu. Kemungkinan kalau misalnya dengan jarak 2 meter, insya Allah mungkin nggak sampai kena sampai 2 meter, gitu ya. Jadi jaga jarak itu sangat penting. Makanya dengan era new normal nantinya kita harus betul-betul disiplin untuk physical distancing atau jaga jarak. Dan kebudayaan yang dulu, mohon maaf, yang kayak berjabat tangan, sementara ini ditiadakan, atau dengan salam atau dengan tanpa menempel tangan antara tangan, ya. Jangan lupa jaga jarak. Yang ketiga adalah sering-seringlah cuci tangan. Cuci tangan bisa dengan hand scrub, hand sanitizer dengan bahan alkohol 60%. Ya. Dengan bahan kadar alkohol 60%. Ya. 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 Sering-seringlah cuci tangan. Ya. Dengan 6 langkah apalagi lebih bagus. 6 langkah cuci tangan. 1, 2, 3. Ya, nanti ini. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ya. Ya. Dengan begini maka kuman-kuman dalam tangan bisa mati, namun tidak seluruhnya bisa mati, ya. Apalagi kalau tidak cuci tangan dengan 6 langkah, karena dengan 6 langkah bisa seluruhnya terpenuhi. Untuk di sela-sela tangan bisa tergesek dengan tangan kita sehingga mengurangi kuman, ya. Ini bila selalu kita bawa pakai ini, ya. Namun lebih efektif lagi dengan air mengalir. Berikut cara mencuci tangan yang benar menurut WHO tahun 2019.
dibasahi dulu tangannya, baru kasih sabun, lalu ini boleh ditutup dulu, putar-putar di tapak tangan dengan hitungan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Yang kedua punggung tangan, 1, 2, 3, 4 bergantian, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga di sela-sela tangan, 1, 2, 3, 4. Yang keempat mengunci selama hitungan 4 kali juga. Yang kelima, jempol tangan diputar-putar 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, ujung tangan digosok-gosokkan di tapak tangan yang satunya. 1, 2, 3, 4. Bergantian. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu baru dikucurkan. Dibersihkan sampai kesat. Mohon ini dibiasakan di rumah dan dipraktekkan setiap hari dan diberitahu ke saudara di rumah. Baik, tadi yang ketiga cara pencegahannya. Yang keempat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu meningkatkan imun kita. Ya, dengan apa? Dengan istirahat cukup, makan yang bergizi, olahraga, ya, dan tentunya tambah vitamin C atau vitamin E perlu ditambah, ya, sehingga di pandemi ini selain tiga tadi kita punya tameng lagi yang keempat tadi, imun kita. Kalau ada mungkin kita tidak sadar terpapar dengan virus COVID-19, maka kita akan lebih kuat karena daya tahan tubuh kita kuat, ya, kalau dengan imun yang kita tingkatkan. Baik, yang terakhir, jangan lupa selalu setelah kita berikhtiar 4 poin tadi, tentunya kita juga harus berdoa, selalulah berdoa, ya, seperti itu. Baik, berarti pencegahan ada 5 ya, 4 ikhtiar, yang kelima terakhir berdoa. Yang terakhir, apabila kita terpapar COVID-19, cara pengobatannya adalah karena virus COVID-19 ini tidak ada obatnya dan tidak ada vaksinnya, ya, dia bisa sembuh sendiri, atau pasien tadi yang terpapar bisa sembuh sendiri dengan kita beristirahat cukup, dengan makan bergizi, ya, dengan vitamin ditingkatkan, tentunya nanti bisa sembuh dengan sendirinya, karena sel darah putih kita yang akan menetralisir virus tadi, sehingga virus tadi tidak sampai berkembang banyak, tidak sampai berduplikasi banyak, karena ada sel darah putih kita atau tentara kita yang makrofag yang memakan virus COVID-19 tadi. Tentunya dengan kita banyak makan yang bergizi dan imun kita bagus. Ya, bila seseorang tadi yang terpapar kondisinya makin memburuk dan ada keluhan batuk, ada sesak, tentunya tidak bisa isolasi di rumah, tidak bisa pengobatan di rumah, dan tentunya perlu bantuan di rumah sakit, ya, di tempat pengobatan di rumah sakit, di ruang isolasi di rumah sakit, mungkin ada cairan, ya, ada bantuan pernapasan, ada oksigen, seperti itu, dan nanti dipantau sama para medis di sana, seperti itu. Dan kesimpulan dari kami, di era pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dari pemerintah, ya. Kita harus disiplin
kita harus biasakan protokol kesehatan ini, ya, yang sudah digembar-gemborkan di media massa sama pemerintah, ya. Kita harus dari diri kita sendiri dulu. Kita harus patuhi protokol kesehatan ini, dan kami juga minta bantuan pada adik-adik sekalian, bila ada teman, masyarakat sekitar atau tetangga sekitar atau keluarga yang tidak mematuhi protokol, untuk diingatkan. Jadi mohon bantuannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.